Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya ampun. saya juga takut tidak bisa hadir ya ke ke pertemuan yang direncanakan membahas Kanjeng Sinuwun Sri Susuhunan Gunung Jati ya. Ya mudah-mudahan sehat, ada rezeki, insya Allah hadir karena sudah ada konfirmasi telepon untuk meminta hadir untuk memberikan sekedarnya sumbangsih pendapat gitu ya, sesuai manuskrip yang saya miliki. Kalau misalkan tidak bisa hadir, saya menyumbangkan ini dulu. Kan di sebagian manuskrip Kanjeng Sinuwun Sri Susuhunan Gunung Jati itu kan memang ada Ubaidillah ya. Nah, sebagian mengatakan Ubaidillah itu adalah ya Ubaidillah itu bin Ahmad Al-Muhajir itu. Tetapi bagi saya begini, harus dilihat dulu istrinya siapa gitu. Istrinya siapa. Nah, kalau pendapat saya ya, Ubaidillah yang ada di sebagian manuskrip Kanjeng Sinuwun Sri Susuhunan Gunung Jati itu bisa saja, ini bisa saja ya, bisa saja adalah istrinya adalah Maryam. Binta Mahmudi bin Mansur ya, bin Mansur. Jadi kalau istrinya bukan itu, ya bisa saja berarti Ubaidillah yang dimaksud siapa? Yang dikatakan bin Ahmad Al-Muhajir itu. Tapi kalau istrinya ini, maka jelas berarti ke Imam Musa Al-Kadim nampaknya. Jadi dilihat dari istrinya ya. Kalau istrinya memang Maryam binta Mahmudi bin Mansur, ya berarti kemungkinan ya nampaknya sudah final ke siapa namanya, ke Sayyid Musa Al-Kadim. Nah kan gini ya, memang sulit untuk menemukan silsilah Wali Songo itu kan ada larangan sebetulnya. Jadi ada larangan termasuk dari pesannya di Kanjeng Sinuwun Sri Sunan Giri, bahwa tidak boleh sembarangan memberikan silsilah, dan silsilah itu rata-rata ditulis tidak lengkap. Kenapa? Karena terlalu ada banyak konflik gitu ya, ada banyak konflik yang diantara leluhur yang memang kemudian disudahi konflik itu dengan perkawinan dan menyatu kepada semua dzurriyyah Wali Songo. Jadi ada dua tokoh nih yang konflik, misalkan contoh Al-Ma'mun misalkan. Al-Ma'mun itu kan dulu pernah menjanjikan salah satu putra Musa Al-Kadim namanya Ali Ar-Ridho, berjanji dijadikan putra mahkota, artinya menjadi penerus daripada kekhalifahan Abbasiyah. Tapi istilahnya kalau dulu itu apa namanya, dikasih mantel hijau biasanya. Mantel hijau itu putra mahkota ya. Nah, tetapi kemudian kan ada pergolakan itu. Ya tidak terima kan Ali Ar-Ridho ini kan bukan dinasti Abbasiyah gitu ya, walaupun nanti ibunya itu kan berkaitan dengan ini. Akhirnya banyak apa namanya tidak terima, akhirnya timbul kekacauan. Termasuk salah satunya adalah yang memprotes itu siapa namanya, Al-Fadl bin Sahal. Nah kemudian Al-Fadl bin Sahal ini karena protes itu akhirnya dibunuh juga kan, dibunuh. Tapi kemudian Al-Ma'mun juga merasa bersalah juga begitu ya. Nah akhirnya Ali Ar-Ridho ini ada semacam kecurigaan gitu.
beliau itu juga wafat, ada semacam konspirasi. Jadi apa namanya, makan anggur di dalam jumlah yang banyak wafat. Mosok makan anggur wafat gitu. Jadi ada pertanyaan dan curiga gitu ya. Jangan-jangan ini adalah bagian dari konspirasi karena kedudukan beliau mau dijadikan putra mahkota. Nah, saking banyaknya itu ya, belum lagi nanti Musa Al-Kadhim, belum lagi di atas-atasnya sampai Sayyidina Husain. Allah. Belum lagi ke atas-atasnya, terlalu banyak konflik ini. Kemudian silsilah Wali Songo itu hanya ditulis ringkas, dan tokoh-tokoh yang apa namanya ya, sekiranya ada sesuatu yang apa takut menimbulkan anak cucu Wali Songo ini apa namanya, membenci, mendendam atau melihat sejarahnya, sehingga posisinya sebagai pengayom seluruhnya selama dia Islam, apakah dia keturunan dulu yang pernah mendolimi leluhurnya. Selama sesama Islam kan ini wajib melepas segala dendam itu ya. Nah, karena takut khawatir itu sehingga silsilah itu ditulis ringkas Wali Songo dimanapun itu. Tetapi ada yang lengkap dengan istri-istrinya, dan itu jadi ya itu aja dulu ya. Jadi saya nyumbangkan itu. Jadi Ubaidillah yang di manuskrip itu siapa sih istrinya? Kalau istrinya itu ya nampaknya ya sudah ke Musa Al-Kadhim. Tapi kan nanti itu banyak yang hadir ya. Katanya ada Habib Taufik juga, ada beliau Habib Lutfi bin Yahya. Jadi memang untuk buka-bukaan ini ada pakai gitu. Buka-bukaan karena ada beliau-beliau. Jadi ya, tapi namanya juga yang penting begini, nanti yang hadir mohon jangan ada emosi gitu ya. Jadi kalau mau buka-bukaan jangan ada emosi. Mari kita semuanya dibuka buka data-datanya. Dan kalau saya sempatkan hadir, kalau misalkan suasananya apa namanya kondusif, tidak ada sesuatu yang bisa membuat jalannya apa namanya diskusi ini kepada hal yang negatif, insya Allah saya juga mau buka-bukaan. Tetapi kalau misalkan situasinya kurang kondusif ya mungkin kita akan hanya pasif aja. Saya kira itu ya. Jazakumullah khairan.